Tuhan. How are you? Apa kabar semuanya? Are you happy? Who's happy? Siapa yang bersuka cita dari Man, rumah I'm Tuhan? very happy to be here. Right? Are you happy? Yes, it's Amen. great to be in church. Why don't you turn to your somebody next to you and don't talk to them like too close, but say, God is good. Yeah. Katakan kiri kanan tapi jangan terlalu dekat. Allah itu baik. Yeah. Don't touch them. Yes. Yes. So today we're going to continue our making a difference sermon series. Ya, hari ini kita meneruskan seri khotbah Making a Difference, membuat suatu perubahan. And I'm sure you are all making a difference wherever you are. Saya percaya saudara membuat suatu perubahan dimanapun Amen. saudara berada. I'm sure that wherever you are working or with people, friends, you are beginning to see difference being made because of your presence. Ya, saya percaya dimanapun saudara berada, saudara sedang membuat suatu perubahan. Because the one who's in us is greater than the one who's in the world. Amen. Ya, karena siapa yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari siapapun yang ada di muka bumi ini. And today we are going to talk about how we can be a good neighbor. Ya, hari ini kita berbicara bagaimana kita bisa menjadi sesama yang Amen. baik. And we're going to look at Luke 10, the Good Samaritan story again. But this is a very, very important topic. Ya, kita akan melihat kitab Injil Lukas pasal ke-10. Ini adalah topik yang sangat-sangat penting sekali. So let's turn to Luke 10, 25 to 37. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 10 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi lewat ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amen. 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 Wait, let's have a quick word of prayer. Father God, we thank you for your word. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Holy Spirit, we pray that you will come upon us as we proclaim your word. Roh Kudus datang dalam kehidupan kami ketika kami boleh memproklamasikan firman-Mu. Stir our hearts, Lord. Ubah hati kami Tuhan. And everyone who's watching as well, stir their hearts, Lord. Juga Tuhan bagi setiap yang menyimak melalui online Tuhan, ubah hati kami Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus And kami everyone berdoa. says, Setiap Amen, katakan amin. amen. Okay, let's go verse by verse very quickly. Verse 25, this lawyer came to Jesus and asked, "How can I have eternal life?" Jadi kalau kita lihat firman Tuhan tadi ayat 25 mengatakan ahli Taurat ini datang kepada Yesus bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan
kehidupan kekal. It's a question that every human being must ask. And if you're watching, I'm sure this is a question that you have as well. Ya, suatu pertanyaan yang setiap manusia harus bertanya. Demikian mungkin yang sedang menonton melalui live stream. And in verse 26, Jesus says, what do you think? I mean, what does the law say? Jadi ayat 26 mengatakan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurutmu apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? And of course, the lawyer knows the law, so he quotes Leviticus and Deuteronomy, and he says, yeah, you will love your God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength, and love your neighbor as yourself. Ya, jadi ahli Taurat ini tahu benar dengan hukum Taurat, dia jadi menjawab, kasihlah Allahmu dengan segenap hidupmu. And Jesus says, that's correct, Yesus katakan itu benar. right? You know, it is not about rules and religion, it is about love. Ya, jadi Yesus ingin menegaskan bukan tentang agama ataupun aturan agama, Amen. tetapi karena kasih. So the lawyer had the right answer, Jadi ahli Taurat ini memiliki jawaban yang benar. but he asked another question, and this is the thing. And he asked, who is my neighbor? Tapi ahli Taurat ini mempertanyakan satu pertanyaan lain, dikatakan, jadi siapakah sesamaku manusia itu? In other words, who should I love? Dengan kata lain, ahli Taurat ini bertanya, siapa yang saya harus kasih? So I want to ask you a question. Who do you think you should love? Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, kepada siapa saudara harus mengasihi? You know, because the Jews at the time of Jesus, they had a lot of conflicts with different groups of people. Jadi konteks kehidupan pada saat itu orang Yahudi bermusuhan dengan kelompok-kelompok orang pada saat itu. I don't know, in Indonesia you have some conflict with some group of people, but the Jews had, say, with Samaritans, they were like enemies. Ya, kita nggak tahu ya, Indonesia punya banyak konflik dengan kelompok-kelompok komunitas yang lain, tetapi pada saat ini orang Yahudi memiliki konflik seperti bermusuhan kepada orang Samaria pada saat itu. So the lawyer is thinking like, okay, do I love like Samaritans as well? Do I love my enemies as well? Jadi sebenarnya ahli Taurat ini bertanya, apakah sesama saya manusia saya harus mengasihi mereka? Orang Samaria ini? So Jesus is telling him this story instead of giving him a straight answer. Jadi daripada memberikan jawaban secara langsung, Yesus memberikan perumpamaan ini. So from verse 30 is telling this story. There was a man going from Jerusalem and Jericho. He was probably a Jewish person. Ya, kemudian Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho dan kemungkinan adalah orang Yahudi. And he's robbed and he's beaten up and he's left dying on the ground. Dikatakan dia dirampok, dipukuli dan hampir setengah mati di jalanan. Very fortunately, 3 people walk past. First, the priest, the Levite, and the Samaritan. Dan diceritakan ada 3 orang yang lewat di sana, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. So he's very fortunate because I'm lying, I'm half dead. Oh, priest is walking past. Oh, I'm so blessed. Jadi pada saat itu Right. sebenarnya orang yang terluka itu sebenarnya harusnya merasa beruntung karena ada 3 orang lewat ketika dia terbaring setengah mati di jalan. If you are lying on the ground bleeding, wouldn't you want a priest to pass by? Ya, kalau saudara terluka, terbaring di jalanan, bukankah saudara menghendaki seorang imam datang di sana? So the imam is Imam. priest. Imam looks at the person and then imam goes away. Jadi sang imam itu melihat orang itu, tapi dia jalan lewat saja. Not very good, right? Tidak baik ya. And a Levite comes. Levite is another kind of like imam, but assist imam. Ya, jadi seorang Lewi dikatakan orang kedua, dia juga orang yang melayani di bait suci, ya. And he comes closer, but he looks and then he walks away. Jadi orang Lewi ini juga datang dan melihat, tapi juga berlalu begitu saja. And then the Samaritan. Why don't we read Luke 10:31 to 33? Yeah. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 31, dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, kemudian ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. So like I'm the guy lying on the street, bleeding, and I'm looking. Oh, Imam pass, the Levite pass. Oh, there's a Samaritan. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara sedang terluka, saudara, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat begitu saja, dan kemudian orang Samaria datang. Samaritans are my enemies. I don't want a Samaritan, right? Ya, saudara sebagai orang Yahudi terbaring, orang Samaria, dia musuh saya sebenarnya. Saya nggak suka sama dia juga. But the Samaritan looks at the guy. It says he had compassion and he helps the person even though he was probably a Jew. Ya, jadi ketika orang Samaria itu melihat orang yang terluka, orang Yahudi, dikatakan dia memiliki belas kasihan. You know, we have people that may not like us. I wouldn't call them enemies, but sometimes it's very difficult to like some people, right? Ya, kita juga kadang-kadang memang kita punya musuh ya, orang kita tidak sukai. Memang susah kadang-kadang untuk mengasihi orang-orang seperti itu. Difficult to help some kind of people. Ya, kadang-kadang kita susah sekali Right? menolong Honestly, beberapa orang. right? Honest. If you're Yeah. honest, it's like that. Some people easier, some people more difficult to forgive. Ya, kita harus jujur. Kadang begitu gampang kita mengampuni seseorang, tapi bagi orang itu Right? saya susah Are sekali you mengampuni. are you all everyone saying? Sama No. semuanya ya. No, Kita right? jujur kita berkata come gitu. on. We have to be very honest. But then what we learn here is that when we have compassion, it's easier to help the person. Tapi kita belajar dari orang Samaria, walaupun musuh ketika memiliki belas kasihan itu akan gampang sekali menolong seseorang. When imagine that person that you may not get along, but when we have compassion on that person, it's easier to forgive. Ya, saudara bayangkan Amen. orang yang mungkin tidak saudara suka dalam hidup saudara, tetapi ketika ada belas kasihan akan membuat saudara gampang untuk mengampuni Amen. orang itu. Yeah, compassion very important. Amin. Now, if you look at verse 31 and 32, the priest and the Levite, it doesn't say they had compassion. Kalau saudara baca tadi firman Tuhan, Right? dikatakan bahwa orang imam agung itu dan orang Lewi itu dikatakan mereka tidak memiliki belas kasihan. So even though he was a fellow Jew and their job was to help people, Ya, right? walaupun kita sesama orang Yahudi dan tugas kita untuk menolong sesama kita, Nobody's watching. I'm going, like that. tapi kadang-kadang nggak ada yang lihat ya udah lewat saja kita nggak mau menolong. You know why? Because, you can do religion as a job. You can help people as a job, but you cannot love people as a job. Ya, saudara, mungkin tugas kita untuk menolong seseorang, ya. Tetapi mengasihi orang itu bukan suatu tugas dan pekerjaan. Love cannot be a job. Jadi mengasihi itu bukan tugas, bukan semacam pekerjaan bagi kita. Can love be a job? Bisakah mengasihi, kasih itu sebagai suatu No, pekerjaan? cannot be. Bukan, saudara. Love cannot be a project. Jadi kasih juga itu bukan menjadikan sesuatu sebagai suatu project. Love needs compassion. Amen. Kasih itu hanya memerlukan belas kasihan. You know, we like humans, we like to help those who are we have a relationship with, who have, something, some reason to help some people, right? Ya, kita kadang-kadang ketika mau menolong seseorang, kita hanya menolong kalau ada alasan dalam Yeah, kehidupan some kita. maybe, I don't know, some benefit, direct, indirect benefit Ya, from mungkin helping the kita person. menolong seseorang karena ada keuntungan yang kita dapat dari orang itu. But then if we help those that like that, then what reward will we have from God? Jadi kalau kita menolong seseorang yang bisa membalas, bisa memberikan Right. sesuatu kepada kita, jadi apa upah kita dari Tuhan? Even bad people do that too. Bahkan orang jahat pun, orang berdosa pun melakukan Right? itu. Right? So that's why Jesus said, let's look at Luke 6:32 to 36.
Mari Yesus katakan di dalam Lukas 6 ayat 31-36 mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amen. Amen. We help those who are helpless, even though we'll get no benefit from them. Ya, kita menolong That's when siapa? we receive reward from Ya, heaven. kita menolong siapapun yang memerlukan pertolongan walaupun kita tidak menerima balasan daripada orang Amen. itu. Amen. Amen. And for that, we need to have compassion. That is the secret. Ya, untuk melakukan itu tidak gampang saudara, tetapi rahasianya kita harus bisa memiliki belas kasihan. And we all have compassion in our hearts. Amen. Ya, setiap kita orang percaya kita memiliki belas kasihan di hati kita. And then when we are moved by compassion, then we help people even though it costs our money and time. Ya. Dan ketika kita memiliki belas kasihan, itu akan membayar harga waktu kita, mungkin harta, uang kita, saudara. Luke 10:34-35. Let's have a quick read. Kita lihat kembali dalam Lukas 10 ayat 34 sampai 35 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramkan dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. He did so many things. He poured oil, he took care, he paid for he did so much. Jadi orang Samaria ini melakukan banyak sekali terhadap orang yang terluka itu. Love can cost us. Saudara, mengasihi seseorang, menolong seseorang itu membayar harga. Love can cost. But if we're moved by compassion, it doesn't feel like it's costing us. Tetapi ketika saudara digerakkan oleh belas kasihan, saudara tidak akan merasakan bahwa itu saudara sedang berkorban, saudara. Like the Good Samaritan, do you think, I'm spending so much time, my money? He wasn't like that, I'm sure. Ya, tetapi ketika kita tahu orang Samaria ini digerakkan oleh belas kasihan, dia pasti tidak merasakan, waktu saya, uang saya, dan sebagainya. Because he was moved by compassion, he was doing it not out of like a project or duty or religion, but he was doing it out of joy and peace, and he was like full of compassion. Jadi ketika orang Samaria ini ketika melakukan semua itu, dia tidak merasa terganggu, saudara. Dia tidak menghitung-hitungan, tapi dia tahu karena ada belas kasihan, dia melakukan dengan sukacita dan pasti ada damai dan sukacita dalam kehidupannya saat itu. I want all of our ICA Indonesian congregation will be full of compassion, so that you will have great joy and peace when you help people move by compassion. Amen. Saya berdoa bagi setiap kita IC Indonesia digerakkan oleh belas kasihan ketika saudara menolong seseorang, saudara bahkan akan menerima damai sejahtera dan sukacita. And there will be so much joy, so much peace, and so much contentment. Amen. Ya. Jadi ketika saudara menolong orang, saudara akan merasa bahkan dipuaskan dalam Hallelujah. kehidupan saudara. Amin. Now let's look at Jesus' answer to the lawyer's question. So we're going to compare verse 29 to verse 36. 29 is lawyer's question, verse 36 is Jesus' answer. Jadi kita sekarang mengakhiri ini, kita melihat perbandingan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari ahli Taurat, pertanyaan yang terakhir adalah dari Tuhan Yesus. Di ayat 29 mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Di ayat 36, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan berbuatlah demikian. So verse 29, the lawyer question is, who is my neighbor?
Ya, pertanyaan dari ahli Taurat, siapakah sesamaku itu? And Jesus did not answer the question, but Jesus said, who is that person who needs help? That person's neighbor. Ya, Yesus tidak menjawab siapa orang-orang yang menjadi sesama kita, tetapi Yesus bertanya, siapa yang menjadi sesama yang baik daripada orang terluka Because itu? humans' question is like, who is my neighbor? What is my ministry? Who is my, friends? Ya, pertanyaan kita selalu bertanya, siapa sesamaku? Siapakah apa pelayananku? But God's focus is not on that. God's focus is on the lost and the helpless. Tetapi fokus Tuhan bukanlah kepada siapa sesama kita, tetapi kepada siapa yang memerlukan bantuan. Because there's so many people who are lost, so many people who are helpless in this world, and God's heart breaks for them. Ya, banyak orang yang terhilang, banyak orang yang tersesat, yang memerlukan bantuan dan hati Tuhan bagi mereka And semua. therefore God is saying, who will be that person's neighbor, that Sekarang- person's friend? Jadi sekarang Tuhan bertanya, siapa yang menjadi sesama bagi orang itu? Siapa yang menjadikan teman yang baik akan menolong orang yang terluka itu? There's so many people who are helpless in this world. Banyak orang yang memerlukan pertolongan di muka bumi ini. They can be like physically, spiritually, mentally helpless. Jadi banyak orang yang secara fisik, secara mental, secara rohani mereka memerlukan pertolongan. Like some people are sick and we need to pray for sick people. Ada orang yang sakit secara fisik, kita perlu mendoakan mereka. Yes, go and see doctor, but if the doctor cannot help, pray and be healed in the name of Jesus. Amen. Ya, kita tahu dokter ada. Ketika dokter sudah tidak bisa menyembuhkan seseorang, saudara punya kuasa untuk mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Hallelujah. Yesus. And spiritually, so many people are helpless. They have no hope. Ya, secara spiritual, secara rohani, mereka tidak punya pengharapan, saudara. And therefore, we must share the good news. We have good news. We need to share the good news. Amen. Ya, karena itu kita harus menolong mereka. Kita adalah kabar baik, Injil Tuhan. Kita harus menginjili mereka. And especially these days, so many people are emotionally helpless. Dan pada zaman sekarang, pada saat ini, banyak orang sekali secara emosi, mereka memerlukan this pertolongan. is important because sometimes we overlook those who are close to us. Ya, dan ini sangat penting. Kadang-kadang kita kelewatan, kita acuh kepada orang-orang yang dekat dengan They kita. could be our family members, Mungkin anggota keluarga kita, our kingdom group members. anggota kingdom group kita. We can overlook their emotional vulnerability. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kebutuhan emosional mereka. As I was preparing this, I want to say that especially our family members, wherever they are, let's take a moment to be their neighbor. Ya, Amen. saya ingin ketika saya Haleluya. memperhatikan khotbah ini, terutama anggota keluarga Haleluya. kita, orang-orang dekat kita, mari kita memperhatikan mereka dan menjadi sesama yang Amen. baik bagi mereka. I want to share one verse, 1 Timothy 5:8. Satu ayat terakhir di dalam 1 Timotius 5 ayat ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. We should not neglect our family members because they may be like the person lying on the floor who needs help. Ya, saudara, jangan kita meninggalkan, Amen. tidak memperhatikan anggota keluarga kita. Mungkin mereka itu seperti orang yang dirampok itu. So let's become their neighbors, whoever they are. They could be our family, they could be our kingdom group members, they could be total strangers. Let's be their neighbors. Mari saudara, kita menjadi orang Samaria yang baik, menjadi sesama yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. I want to close by saying this. Like the Good Samaritan, he was just like an ordinary person, like you and me. Saya ingin menutup dengan ini saudara. Orang Samaria ini seperti saudara dan saya, orang-orang biasa saja. He wasn't like trained like this priest and the Levite. He was just an ordinary person just going back and forth Jerusalem and Jericho. Ya, mereka ini bukan seperti imam dan orang Lewi yang punya tugas khusus yang selalu bolak-balik Yerusalem, Jericho, Yerusalem. But he had extraordinary compassion, and so he could do extraordinary things. Tapi dia orang yang biasa, yang memiliki hati yang luar biasa sehingga bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. We are ordinary people, but we have extraordinary God
in us. Amen. Saudara kita, saudara dan saya, kita orang biasa, tetapi kita punya Allah yang luar biasa di dalam So we kita. can do extraordinary things even though we are ordinary people because we serve the extraordinary God. Sehingga Amen. kita bisa melakukan hal-hal luar biasa walaupun kita orang-orang biasa. So I Amen. wanna challenge you, all of us, and even those you are watching by saying, let's from this week, let's be sensitive about those people who need neighbors. Ya, saya ingin menantang kita semuanya yang menonton melalui live stream. Saya menantang, mari kita untuk melihat sesama kita pada minggu ini. Just talk to them. Just say, how are you? Hanya mungkin telepon mereka, apa kabar? It's a good start. Yeah? Satu yang bisa kita And mulai, then saudara. let the Holy Spirit minister in that moment. Dan biarkan Roh Kudus untuk melayani pada Amen. saat itu. Amin. Hallelujah. And then the whole world will believe that we carry the King of Kings and the Lord of Lords in us. Amen. Orang akan melihat ada hadirat Tuhan, ada kuasa Raja di atas segala Hallelujah. kehidupan kita. Amen. Amin. Okay, why don't we all stand? Let's have a time of prayer. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Are you happy? Are you happy to have a time of prayer? Saudara bersuka, kita saat ini akan memasuki. Are you excited, or are you a bit hungry, or have you had makan? Haleluya. Makan? Mungkin saudara lapar tapi kita tetap dalam Or sukacita because you Tuhan. already had makan, you are sleepy or something. Mungkin ada yang ngantuk karena sudah makan terlalu You kenyang. know, let's pray to God. Let's just spend time to just make joyful noise. Yeah. So, mari kita semua bersuara, semuanya kita berdoa. Declare Amin. how good God is. Pertama kita menyatakan kebesaran dan kebaikan Tuhan kita. How much God loves us. Betapa Tuhan sudah mengasihi kita. How faithful God is. Betapa setianya Tuhan bagi kita. We were one day like this Jewish person lying on the floor. We were helpless. Mungkin suatu saat kita akan seperti orang Yahudi yang tergeletak di jalan itu. All of us were helpless. Mungkin suatu saat kita semua dalam keadaan memerlukan pertolongan. But Jesus stopped by and helped us. Dan pada saat itu Yesus sudah berhenti Amen. dan menemukan kita. It is by the blood of Jesus that we are here worshiping together. Karena kasih Tuhan Yesus, kita So, semua ada di sini. I want you to do this. Let us spend a few minutes just declaring how good God is. Amen. Beberapa menit, mari kita nyatakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Declare kita. with your lips, God is good. You are worthy. You are faithful. Just declare how good God is. Nyatakan melalui bibir dan suara saudara bahwa Allah itu baik, Amen. Allah itu dahsyat. With joy, with peace, and with declaration. Amen. Dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan Can we do that? deklarasi. Amin. Can we do that?